Oke, udah direkam, Pak. Iya, oke. Oke, sekarang hari ini saya mau kemarin saya pikir-pikir mau ajar apa, saya pikir itu apa yang kita penting sekali, kita delapan step to success. memang sorry. 오늘 제가 여러분한테 강의하고 싶은 것은 제가 많이 고민했는데 성공의 8단계를 하려고 합니다. Oke, jadi hari ini setelah saya berpikir lumayan banyak, yang pengen saya share kepada teman-teman semua di sini adalah 8 step kesuksesan. 우리가 애터미를 하는 데 있어서 성공이라는 단어에 굉장히 매여 살고 있습니다. 생각하면서 살고 있습니다. Nah, kita juga di sini bersama Atomi di dalam 8 step ini kita ada di sana. 우리가 애터미를 돌아와서 우리가 성공을 위해서 달려가고 있습니다. Nah, jadi kita sekarang di sini masuk ke Atomi itu untuk meraih kesuksesan yang kita mau. 그래서 우리가 성공에 있어서 좋은 방향성은 지금 우리가 애터미에서 말하고 있는 성공의 8단계가 있습니다. Nah, jadi demi meraih kesuksesan itu di sini ada ungkapan yang kita lihat sekarang yaitu 8 langkah menuju kesuksesan. 여러분은 이 그 8개 단계를 잘 거치고 이거대로 따라간다면 성공은 여러분 가운데 보장되어 있을 것입니다. Nah, jadi kalau Anda sekalian di sini mengikuti langkah dari 8 tangga ini, 8 tangga menuju kesuksesan, nanti di akhirnya akan mendapat kesuksesan yang kita mau. 여러분 아톰이 들어와서 달라진 것이 무엇이 있습니까? Nah, jadi teman-teman di sini semua setelah masuk ke Atomi, apakah ada yang berbeda dari sebelumnya? 여러분의 마음 가운데 굉장히 많은 원하는 것들이 있을 것입니다. 네, 잘 안 들립니다. 죄송합니다. 여러분 가운데 굉장히 많이 원하는 것들이 있을 것입니다. Nah, di tengah-tengah teman-teman semua di sini pasti ada yang terlintas sebelumnya. 저는 이틀 동안 여러분의 모두 대부분의 리더들의 3월 초, 3월 말, 한 달 동안에 어떤 일이 일어났는지 제가 다 조사해 봤습니다. Nah, jadi saya selama 2 hari sudah mencoba dari teman-teman sini semua apa yang didapatkan selama 1 hari sampai berbulan-bulan ke depannya. 그래서 3월 동안에 여러분 가운데서 각자 리더들 좌측이 한 15명, 우측이 한 18명 정도의 모든 그 PB를 제가 다 적어봤습니다. Nah, jadi dari beberapa langkah yang sudah Anda sekalian coba di sini, saya semuanya sudah pernah mencobanya juga. 그래서 어떤 사람들은 PB가 좌우측에 밸런스가 맞는 사람도 있고 어떤 사람들은 아직까지 어느 정도 되었지만은 아직까지 기초 사업 같은 그런 것들 제가 다 발견할 수 있었습니다. Nah, jadi di sini saya juga bisa menyimpulkan bahwa beberapa orang memang ada yang sedang berlari, ada juga orang yang berjalannya itu santai untuk mendapatkan kesuksesannya. 여러분의 지금 현재 그 포인트는 어떻게 되고 있습니까? Kalau menurut Anda sekalian di sini, bagaimana untuk pendapat yang barusan? 여러분은 성공의 그 길을 가고 있는데 여러분 성공의 길은 언제 도달할 것 같습니까? Kalau menurut teman-teman sekalian yang ada di sini, kan kita semuanya ada di jalan menuju kesuksesan nih. Nah, kesuksesan itu kita kira-kira kapan ya bisa kita raihnya? 그래서 여러분 4월 지금 이제 4월 첫 주가 됐습니다. 오늘 4월 5일인데 한국은 4월 5일이 식목일, 그러니까 나무를 심는 날입니다. Nah, jadi sekarang kan tanggal 5 bulan 4 ya, bulan April. Nah, di Korea sendiri tanggal 5 bulan April itu adalah hari yang spesial juga. 한국 전쟁이라는 그 전쟁이 있었습니다. Nah, jadi dulu kan ada perang nih di Korea. 지금 그 중동의 아프가니스탄 여러분 아십니까? Teman-teman di sini semuanya tahu Afghanistan?
아프가니스탄은 굉장히 옛날에 푸른 나무가 많은 나라였습니다. Afghanistan itu dulu adalah negara yang banyak pohonnya. 그러나 아프가니스탄에서 오랜 전쟁을 통해서 아프가니스탄의 나라가 항폐됐고 나무가 거의 없는 상태가 되어 있습니다. Nah, jadi karena perang yang berlangsung di sana, sekarang Afghanistan itu menjadi negara yang mmm, miskin dan juga tidak hijau lagi. 한국도 1950년도에 전쟁이 일어나서 한국의 모든 산들이 나무가 거의 없어졌습니다. Nah, di Korea sendiri itu terjadi perangnya itu tahun 1950 dan setelah itu, sama seperti Afghanistan keadaannya. 그러나 우리가 그 1960년도에 대통령이 4월 5일 날 나무를 심자는 운동을 시작했습니다. Nah, jadi di situ, tahun 1960, rakyat Korea itu dibantu dengan presidennya membuat gerakan pada tanggal 5 April ini, yaitu menanam pohon. 그래서, 그래서 저희 어릴 때는 전 국민이 4월 5일이 되면 집이든지 산에든지 다 나무를 심었습니다. Nah, jadi, untuk itu sampai sekarang masyarakat Korea setiap tanggal ini, mau di rumah, mau di mana pun di situ akan menanam pohon. 그래서 그 나무를 심으로 말미암아서 지금 한국은 굉장히 산이고 모든 곳에 나무가 굉장히 웅창한 많은 나무들을 가진 나라가 되었습니다. Nah, karena budaya itu juga sekarang Korea itu menjadi negara yang di mana-mana itu pasti kita bisa menemukan pohon. 그것은 우리가 우리 세대에 아니면 그 당시에 나무가 없었다고 굉장히 그렇게 실망하고 그랬으면 우리는 미래가 없었지만은 그 당시에 국가적으로 4월 5일 날 나무를 심었기 때문에 지금 30년이 지난 40년 50년이 지난 지금은 굉장히 나라 전체가 아름다운 나라로 변했습니다. Nah, jadi dengan gerakan itu kita bisa melihat juga walaupun kita tidak akan ada di masa depannya, tapi apa yang, dilakukan 30, 40 tahun lalu pasti akan berdampak sama, seperti sekarang. Contohnya untuk yang di Korea tadi, karena gerakan itu sekarang Korea menjadi negara yang indah. 여러분도 지금 상태가 어떠냐에 따라서 매일 늘 나무를 심는 오늘 그래서 우리가 오늘 굿모닝 아토미에 뭐라고 하냐면 애터미는 멤버들을 찾는 것이 아니라 멤버들을 심는다고 말하고 있습니다. Nah, jadi di sini sama seperti tadi kita menanam pohon itu, teman-teman sekalian kalau, mencoba mempraktekkan itu kepada Atomi, jadi setiap harinya membawa orang ke sini dan juga berbicara kepada orang itu juga akan berefek nantinya. 찾는다고 말하지 않고 심는다고 말합니다. 나무를 심듯이 심는다고 말합니다. Nah, jadi ini bukan dicari, tapi ya itu ditanam. 여러분 심으면 그 나무는 여러분의 멤버 나무는 물을 주고 관심을 가지고 그러면 그 나무는 자랄 것입니다. Nah, jadi seperti pohon, jadi kalau pohon itu kan ditanam, kemudian diberi air, diberi pupuk, dan diberi kasih sayang, tentunya ke depannya sama seperti member-member kita akan bertumbuh menjadi sesuatu yang baik. 네, 그래서 여러분 우리 한국의 식목일 같이 많은 멤버들을 여러분의 라인 속에 심으시기를 바랍니다. Nah, jadi kepada banyak member diusahakan untuk di waktu yang sekarang ini coba kita tanamkan seperti kita menanam pohon tadi. 우리가 성공의 8단계를 말할 때 첫 번째는 첫 번째 무엇입니까? 첫 번째는 목표 설정입니다. 꿈과 목표를 정하는 것입니다. Nah, jadi di sini kalau kita membicarakan 8 langkah menuju kesuksesan, yang pertama itu apa sih? Yang pertama itu adalah manajemen by objective. 네, 그러니까 꿈과 목표 설정에서 3단계가 있습니다. 제가 여기는 안 나오는데 첫 번째 단계는 여러분들이 실현 가능한 목표를 설정하는 것입니다. Nah, jadi yang langkah pertama ini adalah yang bisa teman-teman sekalian capai dengan keadaan yang sekarang. 그래서 그것은 꿈들을 상상하고 그것들을 기록해야 됩니다. Nah, jadi bersamaan dengan kita mencoba meraih mimpi kita, 그 꿈은 실현 가능하고 구체적이어야 됩니다. mimpi itu juga harus rasional dan juga bisa kita raih nantinya. 그래서 내가 이 꿈을 설정하고 나서 적고 나서 이 꿈을 어떤 방향으로 갈지 내가 기간을 정해놔야 됩니다.
Nah, jadi selama kita memimpikan itu, bagaimana cara mencapai mimpi itu, kita akan menemukan cara untuk, memecahkannya. 시간을 정한다는 것입니다. Nah, dengan itu seiring berjalannya waktu. 그래서 여러분 꿈이 1년 후에 될 수도 있고 장기적인 계획도 필요하지만 단기 계획도 필요합니다. 장기적인 계획, 장기적인 계획도 필요하지만 short time, 단기 계획이 필요합니다. Oke, jadi, untuk meraih mimpi itu tentunya diperlukan rencana jangka panjang dan juga rencana jangka pendek. 예, 그래서 오늘 하루의 목표 설정이 필요하겠죠. Nah, jadi, ke depannya kita harus men-set tujuan kita per harinya kan. 예, 그래서 오늘 여러분 아침에 일어나면 여러분 델라팡 코를 해야 됩니다. 8코 델라팡 코를 반드시 해야 됩니다. Nah, jadi mulai dari hari ini setiap teman-teman di sini semuanya bangun harus melaksanakan 8 step ini. 한국이 많은 성공자들을 보면 Nah, sambil melihat, kalau kita melihat orang-orang yang berhasil di Korea, 그들은 성공을 위해서 시간을 버렸습니다. orang-orang itu demi mencapai kesuksesannya membuang waktunya. 그들의 개인의 시간들을 버린 것이죠. Nah, yang dibuang itu adalah waktu untuk pribadinya sendiri. 그들은 성공하기 위해서 길에 뛰쳐나갔던 것입니다. Nah, kepada kesuksesan yang ditujunya itu, pasti di jalannya itu melalui kesulitan. 왜냐하면 그들은 꿈이 있었기 때문입니다. Nah, kemudian di situ mereka juga pasti akan mempunyai mimpi. 그래서 꿈이 있었기 때문에 그들은 얼굴에 부끄러운 것도 다 내려놓고 자기가 놀고 먹고 이런 시간들을 버리면서 성공을 위해서 달려간 것입니다. Nah, jadi demi meraih mimpi itu, walaupun banyak halangan, mereka membuang rasa malunya, membuang kemalasan dan ketidakmauan untuk bekerja dan mencapai kesuksesannya. 애터미에는 꿈이 있기 때문에 가난해도 성공할 수 있는 것입니다. Nah, itulah kenapa mimpi, walaupun sederhana juga, dia bisa menjadi alasan untuk kesuksesan kita. 아트미는 너무나 좋은 회사이기 때문에 내가 좋은 의사라도 할지라도 한국의 최고의 의사도 애터미에 자기 모든 것을 버리고 올 수 있는 것입니다. Atomi itu merupakan perusahaan yang bagus di Korea dan walaupun sederhana, dia bisa menuntun kita kepada kesuksesan. 애터미는 사람들을 많이 오라고 꿈을 설정해 놓고 비전을 설정해 놓고 사람들에게 오라고 외치고 있습니다. Atomi itu perusahaan yang sambil kita mengambil orang-orang di sekitar kita, kita memberi mimpi dan juga memberi harapan. 그래서 첫 번째는 꿈을 적는 것이고 두 번째는 꿈을 구체화해야 됩니다. Nah, jadi yang pertama itu memang untuk kita bermimpi dan yang kedua itu untuk kita merencanakan mimpi tersebut. jelas ya, harus jelas. Ya harus jelas ya ini ya. 예, 예. 세 번째는 꿈을 계획해야 됩니다. rencana, 계획. Nah, selanjutnya mimpi itu harus direncanakan dengan baik. 그래서 여러분 꿈이 구체적으로 매일 일주일 단위로 한 달, 1년 후에 여러분 꿈이 실현되도록 모든 것을 꿈으로 맞춰줘야 됩니다. Nah, jadi dengan mimpi yang kalian semua punya sekarang, setiap harinya, setiap minggunya, dengan menuju ke mimpi itu, kita harus merencanakan dan melaksanakannya sesuai dengan tujuan itu. 여러분 목표가 있는데 전쟁에서 제가 성경을 좀 인용하다면 성경에 보면 유다 족속과 에브라임 족속이 있습니다. Nah, jadi teman-teman ini kalau mempunyai tujuan pasti akan mempunyai cara-caranya juga. 그러니까 ada Yuda dan Efraim di Alkitab. nih. Oh ya, di Alkitab ada Yuda dan juga Efraim. 야. 자, 디신이 여기에 하나 보시는 거는 유다 족속은 그냥 하나님께 가까이 있는 사람이고 에브라임 족속은 모든 것들 갖춰진 민족입니다. Nah, jadi kalau yang Yuda itu dia merupakan pihak yang dekat dengan Tuhan, tapi kalau untuk yang Efraimnya merupakan pihak yang bisa mendapatkan semuanya.
그러나 이거 성경에 모르면 죄송합니다. 무슬림도 있는데 제가 성경에서 죄송한데 Mohon maaf juga kalau di sini kalau ada yang muslim mungkin agak kurang mengerti. 야, 그 성경 10편 78편을 보면 에브라임 족속은 전쟁 중에 물러나갔다 합니다. 물러났다라고 있습니다. Nah, kalau yang 물러났다, 문드로. Oke, kalau untuk yang Efraim itu dia pada waktu perang dia berani untuk mundur. 저들은 전쟁에 물러나면서 전쟁에 성전에 오는 사람을 보면 와서 왜 우리를 불러주지 않냐고 말하고 있습니다. 죄송합니다. 안 들립니다. 에브라임 족속은 전쟁하는 사람들을 뒷북치면서 뒤에 와가지고 전쟁 속에서 왜 우리를 불러주지 않았냐고 말하고 있습니다. Nah, jadi Efraim itu mengatakan bahwa kalau kita di dalam perang, kita juga harus tahu strateginya. Jadi kapan kita harus mundur ya kita bisa mengatakan itu juga. 야, 오케이, 들었어. 죄송합니다. 제가 경상도 사람이라 가지고 좀 알아듣기 힘들 거예요. 그리고 우리가 애터미에 좋은 시스템이 있는데 애터미에 미팅 참석하지 않고 꿈을 설정해 놓고 비전을 설정해 놨는데 미팅에 오지도 않고 시스템도 오지 않는 사람은 꿈을 설정해 놨다고 말할 수 없는 것입니다. Nah, jadi kalau kita menyamakannya kepada Atomi, jadi Atomi itu kita bermimpi di sini untuk mencapai kesuksesan. Tapi dalam mimpi itu walaupun kita merencanakannya dengan baik, kita melaksanakan dengan baik, tapi kita tidak masuk sistem, tidak masuk ke dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, itu pasti nanti ke depannya akan sulit untuk mencapainya. 나는 이때까지 살아오면서 아주 어린아이가 말한다 할지라도 저는 그 어린아이에게서 배울 거 있다고 저는 생각합니다. Jadi saya itu selama masuk ke dalam Atomi ini, walaupun dari usia yang sangat muda sekalipun, itu juga harus disertai usaha dari sananya. 우리는 맛있는 것만 들어서는 안 됩니다. Oke, kita itu tidak boleh makan yang enak aja. 누구든지 어떤 사회든지 미팅 참석하면서 목표 설정해서 우리가 마음을 완전히 목표에다가 맞춰줘야 됩니다. Nah, jadi kita dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, di situ kita harus mencapai tujuan yang kita inginkan. 여러분들이 미팅 한번 참석 안 하고 여러분 그것을 전체 하지 않으면 한 번 미팅 참석하는 것은 여러분의 그 참석 안 한 만큼 하루는 한 번 참석하는 것은 하루라고 봅니다. 일주일 그만큼 시간대로 늦어진다고 봅니다. Nah, jadi kalau bisa dirasakan juga kalau teman-teman di sini tidak join satu meeting contohnya dan meeting ke depannya lagi join lagi, di situ akan terasa keterlambatannya dengan orang-orang yang join di semua meetingnya. 그래서 여러분 목표를 설정하는 데 있어서 정말 목표에 제 모든 화살촉, 목표에게 내 moden 생각과 모든 것을 그 인터넷상을 따잠인데 포커스로 완전히 따잠하게 해야 됩니다. Nah, jadi teman-teman di sini sekalian untuk mencapai tujuannya, di situ kita harus mencapai melalui berbagai cara dan berbagai jalan demi tujuan itu. 화살에 촉이 묻어져 있다면, 아무리 강하게 쏘아도 그것은 간혹을 뚫을 수가 없습니다. Nah, jadi walaupun di situ ada rintangan yang ingin menggagalkan kita seburuk apapun, kalau di situ kita punya tujuan, pasti kita tidak akan tergoyahkan. 예, 그래서 여러분 나의 화살촉을 날카롭게 해야 됩니다. Nah, jadi di situ kita harus mempunyai keyakinan dan juga keteguhan kepada tujuan kita. 그래서 이제 목표 설정이 되었죠. Oke, jadi di sini yang pertama tujuan itu penting sekali kan? 예. 두 번째는 우리 안에 결단결의, 코미먼트가 필요합니다. Nah, langkah kedua merupakan komitmen yang kita perlukan. 내 삶을 남을 위해서 사는 것이 아니라 내 삶을 my dream, 남의 꿈이 아닌 my dream을 위해서 나의 삶을 주도적인 삶을 살아야 됩니다. Nah, jadi hidup saya adalah hidup saya, bukan hidup orang lain. Jadi di situ kita harus berkomitmen kepada hidup kita sendiri yang kita tahu itu milik kita sendiri. 저는 그냥 생각 없이 따라오는 사람들은 참 어리석은 자라고 생각합니다. 죄송합니다. 안 들립니다. 저는 생각 없이 그냥 따라오는 사람들은 어리석은 사람이라고 생각합니다. Nah, saya tidak di sini tidak memikirkan orang lain juga. Yang penting kita fokus aja dengan komitmen kita sendiri dan tujuan kita sendiri. 그게 아니고
어, 내가 그냥 제가 주도적이 아니고 따라가는 사람들은 모두 어리석은 사람이라고 생각합니다. Oh, kalau kita di sini tidak mempunyai komitmen sendiri dan hanya mengikuti orang lain, nah di situ kita belum bisa dibilang sebagai orang dewasa. 그래서 여러분은 주도적인 삶을 사십시오. Nah, jadi teman-teman di sini semua diharapkan hidup dengan dewasa dan juga bisa memikirkan hal seperti itu. 두 번째는 긍정적인 삶을 살아야 됩니다. Oke, yang pertama tadi adalah sifat leadership, yang sekarang kedua adalah sifat untuk selalu positif. 여러분, 우리가 한 순간에 한 번 우리가 마음에 상처를 받고 한 번 우리 마음 가운데 시기와 질투라든지 잘못된 생각을 하면 그만큼 여러분의 성공은 늦어집니다. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu dan di situ kita melakukan kesalahan, sebesar apa rasa bersalah kita di situ, sebesar itulah juga keterlambatan kita untuk mencapai kesuksesan nantinya. 그래서 여러분들은 여러분의 말투부터 생각과 말투에서 부정적인 생각을 다 버렸어야 됩니다. Nah, jadi di sini mulai dari ucapan dan juga pikiran dan ucapan negatif itu harus dibuang dulu sejak dini. 힘들다, Sulit. 어렵다, Yang tadi lelah, terus sekarang sulit. 쉽지 않다. Tidak mudah. 말하면 tidak mungkin. Tidak mungkin. 예, 다섯 번 인도는 이런 내 안에 입에서 나오는 말, 부정적인 말을 내가 하지 말아야 됩니다. Nah, jadi semua perkataan negatif yang keluar dari mulut kita itu kita harus usahakan untuk tidak menyebutkannya. 할 수 있다. Semuanya bisa. 할 수 있다. Bisa. 왜냐? Dan juga mungkin terjadi. 왜냐하면 나는 할 수 있기 때문입니다. Kenapa begitu? Karena kita memang bisa. 우리가 정말 모든 포커스를 맞춰서 살아간다면 반드시 성공은 올 것입니다. Oke, kalau kita semuanya bisa menjalankan ini dengan baik dan melakukan itu semua, kita pasti bisa mencapai kesuksesan. 조금 전에 박한계 회장님이 말씀하셨죠. 성공은 가능성이 많아서 성공하는 것은 아니라고 말합니다. Nah, jadi 박한계. kesuksesan itu dari 8 kunci ini atau 8 langkah ini karena banyak, jadi banyak sekali orang yang berpikir kalau mereka itu belum sukses. 우리가 가능성을 보고 달려가죠. Nah, jadi di sini kita pertama melihat kesempatan. Pasti itu pertama yang kita lihat kan? 그러나 우리가 지금 달려가는 것에 얼만큼의 가능성이 있을까요? Nah, jadi untuk kita mencapai kesuksesan ini seberapa besar kemungkinan ini? 여러분, 애터미만큼 가능성이 있는 회사가 있을까요? Menurut teman-teman sekalian, apakah Atomy itu merupakan perusahaan yang penuh dengan kemungkinan? 다른 회사는 저는 안 들어가봐서 모르겠지만은 이 애터미는 반드시 성공을 보장합니다. Nah, jadi mohon maaf juga untuk mengatakan ini, tapi Atomy itu menjamin kesuksesan kita. 여러분들이 계속 시스템과 미팅과 모든 것을 하고자 하는 이 결단만 있으면 여러분 성공합니다. Nah, jadi kalau teman-teman di sini sekalian tetap ikut ke meeting, tetap ikut ke sistem dan berkomitmen menjalankan itu, pasti kita akan mendapatkan kesuksesan. 예. 그래서 여러분 멈추지 말고 계속 나가는 자만이 성공은 이미 우리의 총적 성공은 이미 준비되어서 기다리고 있습니다. Nah, jadi di sini jangan berhenti, jangan putus asa, tetap lakukan terus sampai mencapai kesuksesan kita, jangan menyerah sekalipun. 성공은 기다리고 있습니다. Nah, kesuksesan itu menunggu di depannya. 우리가 계속 가면 도달하게 됩니다. Kalau kita terus-menerus pergi, terus-menerus berjalan, pasti kita akan sampai di sana. 근데 애터미는 이 성공을 위해서 처음에 시작하는 사람들에게 많은 기회를 주고 있습니다. Nah, terkait dengan kesuksesan ini, Atomy kepada orang-orang yang baru saja join, kepada orang-orang yang baru ini memberikan banyak harapan di sana. 다른 회사들은 먼지 한 사람이 성공한다고 말하고 있습니다. Kalau di perusahaan lain, orang yang sukses itu pasti orang yang sudah bergabung dengan lama.
애터미는 먼저 한 사람이 성공하는 것이 아니라 시작한 사람이 성공합니다. Nah, kalau Atomy itu sendiri yang bergabung dengan Atomy baru-baru pun dia bisa juga mendapat kesuksesan. 사실 kalau perusahaan yang lain lebih dahulu sukses, tapi Atomy adalah sekarang start itu bisa udah menjadi sukses. 그래서 여러분 미쳐야 됩니다. Nah, jadi kepada teman-teman semua di sini, kalian semua beruntung masuk ke Atomy. harus gila. Ya, harus gila juga. 야, harus 미쳐야 됩니다. Oke, harus gila untuk kesuksesan ini. 여러분, 애터미에서 24시간 일할 수 있는 각오가 되어 있어야 됩니다. Oke, teman-teman di sini di Atomy di situ bisa mendapatkan kesuksesannya. No. 24 jam kita harus berani kerja 24 jam. Selama 24 jam kita harus berani bekerja selama bergabung di sini. 여러분 잠에서도 애터미를 일해야 됩니다. Nah, sampai saat tidur pun itu juga harus memikirkan Atomy juga. 여러분 기도하십시오. 애터미 꿈꾸도록 기도하십시오. Nah, jadi sebelum tidur silakan berdoa untuk semoga saya memimpikan Atomy. 저는 요즘 좀 미쳤나 봅니다. Oke, jadi udah seperti orang gila ya. 저는 자주 요즘 애터미 꿈을 꿉니다. 잠잘 때. Saya beberapa hari ini tuh sering banget memimpikan tentang Atomy. 여러분, 그래서 24시간 저는 생각이 24시간 애터미로 돌고 있는 것 같습니다. Nah, jadi sepertinya di dalam pikiran saya ini selama 24 jam itu memang isinya selalu Atomy saja. 저는 그래서 여러분 제 하위에 있는 조직들을 매일 체크하면서 누구는 어떻고 이렇게 제가 감사한 거는 이 멤버들을 체킹할 수 있는 어플을 하나 찾아가지고 그것을 이용하고 있습니다. 어플리케이션. Saya selama saya udah dapat satu aplikasi. Saya sudah mendapat satu aplikasi dari situ. 야, 그래서 여러분 내가 성공하기 위해서는 내가 결단해야 되고 내 성공을 위해서 나가야 돼. 내가 결단하면서 내가 밑에 조직을 관리하면서 나가야 됩니다. Nah, jadi di situ saya untuk mencapai kesuksesan saya harus berlari dari titik yang paling bawah juga. 세 번째는 명당 작성입니다. Yang ketiga, langkah ketiga di sini adalah membuat list untuk rencana ke depannya. 여러분, 저는 지금 계속해서 여러분 보니까 아직까지 여러분의 명단들이 여러분의 라인들이 정확하게 설정되어 있지 않다는 것을 이틀 동안 알게 되었습니다. Nah, jadi selama ini saya akhirnya tahu bahwa teman-teman yang di sini sekarang juga sedang mengerjakan untuk list dari rencana ke depannya seperti ini. 여러분, 좌측이 진짜 중요합니다. Semuanya di sini, yang ini adalah langkah yang benar-benar penting. 좌측, 끼리. 좌측, 끼리가 정말 중요합니다. 끼리. 헬로? 안 들립니다. 죄송합니다. 좌측이 굉장히 중요합니다. 좌측. 순달했습니다. 좌측이 굉장히 중요합니다. Oke, record list yang sudah kita buat itu sebenarnya itu paling penting. 왜냐하면 여러분 좌측이 잘 돼야만이 애터미는 성공할 수 있습니다. Nah, jadi kalau ya list atau history yang kita buat itu kalau kita sudah berhasil melakukan semuanya itu akan menuntun kita kepada kesuksesan. 끼리 Kiri ya. 좌측이 먼저 성공해야 여러분 애터미는 성공할 수 있습니다. Sebelah 좌측 kiri. 라인 끼리, jalur kiri. Ya, kalau kita lolos, kalau kita berhasil di jalur kiri ini, kita pasti mencapai kesuksesan. 우리가 좌측의 중요성에 대해서 좀 알아야 됩니다. Nah, jadi di sini kita harus tahu tentang kepentingan dari jalur kiri ini dan mengikutinya. jalur kiri. 네, jalur kirinya. 예, 그래서 좌측을 여러분 먼저 성공시키십시오.
Oke, jadi, jalur kiri ini, coba kita gunakan untuk mencapai kesuksesannya. 네, 그래서 여러분 자축을 우리가 자축을 성공해야 그러니까 자축을 위해서 하는 게 아닙니다. 자축은 상위 리더가 하는 게 아니라 자축도 내가 반드시 해야 됩니다. Nah, jadi, untuk jalur kiri ini bukan kita hanya untuk mengikutinya juga, tapi kita harus membuat yang versi kita sendiri. 그래서 여러분 명단 작성할 때 자축, 우측 중요합니다. 왜냐하면 그렇게 해야만이 여러분 성공할 수 있습니다. Nah, jadi di sini juga kan jalur kiri itu penting ya. Jadi untuk yang jalur kiri, jalur kanan itu semuanya penting. Jadi dengan itu, dengan 2 jalan ini kita bisa mencapai kesuksesan. 그래서 여러분 새로운 멤버들이 명단 작성할 때 절대 혼자 하게끔 내버려 두지 마십시오. Nah, kepada orang-orang yang baru kita ajak bergabung, jangan kita ajak itu sendirian aja. 반드시 새로운 멤버들은 라인 설정할 때 리더들이 도와줘야 됩니다. Nah, kalau kita mengajak orang itu untuk masuk ke dalam sistem, ke dalam line kita, kepada para leadernya itu juga harus ikut membantu. 많은 사람들 생각하기에는 자책은 내 것이 아니라고 생각할 수도 있습니다. Karena bagi beberapa orang, jalur kiri itu bisa mungkin juga bukan hal yang cocok dengan mereka. 자축은 그래서 저는 이 요즘 그 사람들 가르칠 때 우측 무시하고 자축 먼저 사람들 먼저 등록시킵니다. Nah, sekarang, oleh karena itu sekarang saya setiap mengajari kepada orang-orang lain, saya juga memberitahu tentang jalur kiri ini juga. 그래서 대부분 가족을 먼저 등록시키죠. Nah, jadi mulai dari keluarga di sini pasti, dikasih tahu duluan ya. 네, 그래서 저는 무조건 가족은 자축에 등록시킵니다. 네, 죄송합니다. 그래서 저는 무조건 자축에 가족들을 등록을 시킵니다. Oke, karena itu pasti banget saya ini dari jalur kiri itu diberitahu kepada keluarga dulu. bukan kepada Dari daftar orang keluarga. daftar itu keluarga dahulu. Oh ya, daftarnya pasti ke keluarga dahulu. 오케이. keempat, kemudian 초청하고 초대하십시오. 미팅으로. Nah, jadi di sini kita harus mengundang dan juga membawa mereka ke meeting atau pertemuan. 그러면 다섯 번째는 이제 우리가 사람들을 매일 사업 설명을 할 줄 알아야 됩니다. Nah, ini juga yang step kelima itu kita harus memberikan rencana dari bisnis kita itu. 여러분 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 후속 조치입니다. Nah, jadi yang harus kita gunakan kalau kita ingin sukses yaitu follow up dan juga tanya terus ke depannya. 여러분 물건 하나 팔더라도 그냥 물건을 팔지 마십시오. Oke, walaupun kita harus bertanya di sini, jangan hanya bertanya saja. No. 물건 하나 팔더라도 그냥 물건만 팔지 마십시오. Walaupun kita harus menjual barang di sini, kita juga jangan menjual satu barang saja. No, salah. Kalau jual barang, jangan hanya jual barang aja. Jangan hanya menjual barangnya saja gitu, tapi 예, maksudnya 그래서 ada hal yang lain juga. 물건은 그들이 원해서 사는 것이 내가 팔아서 팔면 안 됩니다. Nah, jadi saat kita menjual itu, kita menjual dan juga jangan cuma bilang untuk menjual ini aja gitu, tapi harus dengan kata-kata yang lain juga. 그래서 우리가 물건을 팔 때 먼저 나를 팔아야 됩니다. Nah, kalau saat untuk mengatasi itu, jadi saat kita menjual sesuatu, yang pertama harus kita lakukan adalah kita menjual diri kita dulu. 우리가 먼저 팔려야 됩니다. Nah, jadi kita harus memasarkan diri kita dulu lebih utama. 우리가 사람들은 물건을 파는데 내가 팔리지 않는다면 이것은 절대 성공하지 못합니다. Kalau kita menjual barang tapi tidak mempromosikan diri kita terlebih dahulu, sudah pasti kita tidak bisa sukses di sini. 사람들은 봐야 됩니다. 너 뭐 발랐어? 너 하면서 내 몸에, 내 얼굴에, 내 머리에 관심을 가질 때 그 사람은 더 쉽게 후속 조치를 할 수 있습니다. Nah, kalau kita menggunakan ini saat kita menjual barang, orang itu bisa melihat dari kepala kita, dari badan kita, dari seluruh yang ada di tubuh kita dan bisa tertarik dengan barang yang kita jual itu. 그래서 여러분 열심히 이뻐지십시오. Oke, jadi teman-teman di sini harus jadi cantik ya. 너비 짝급이 되십시오. 너비 남자들은 더 잘생겨야 됩니다. Oke, kepada laki-lakinya juga coba kita berusaha lebih ganteng nih mulai dari sekarang.
아토미는 첫 번째는 우리 얼굴이 진짜 빛이 납니다. Oke, jadi dari pertama pagi-pagi kita bangun, kita harus memberikan perhatian juga kepada 그러니까 wajah kita. 아토미 사람들은 얼굴이 정말 빛이 납니다. Oke, orang-orang yang ada di Atomi, wajahnya itu pasti selalu bersinar. 많은 사람들 그럽니다. 1년 차의 얼굴과 2년 차의 얼굴은 다르다고 말합니다. Nah, di situ juga bisa kita lihat perbedaannya saat 1 tahun dan 2 tahun setelahnya. 예, 그래서 어떤 사람들 저렇게 애터미 너무너무 더 이뻐지면 저 사람 애터미 오래 했을 거야 라고 생각합니다. Nah, kalau di situ kita bisa lihat pasti lebih cantik dan juga lebih ganteng ke depannya, dan di situ bisa kita pastikan bahwa dia sudah lama ada di Atomi. 그래서 여러분 물건과 가까워지지 마시고 나와 가까워져야 됩니다. Nah, jadi bukan barang yang harus dekat dengan customer-nya, tapi kita yang harus dekat dengan customer-nya ini dulu. 내가 사용하는 물건이 저들과 가까워져야 됩니다. Dengan barang yang kita jual, kita harus lebih dekat dulu. barang yang saya pakai itu barang saya yang pakai mereka dekat barang yang saya pakai. Oke, pasti barang yang itu yang paling dekat dengan sesuatu yang saya pakai. 그래서 여러분 먼저 제품을 애용하면서 팔기 바랍니다. Nah, jadi kesimpulannya adalah teman-teman di sini pakailah barangnya dulu, kemudian baru bisa dijual. 어려워요, 제 말이? 죄송합니다. 커넥션이 안 좋아서. 제가 목소리가 조금 충동성이 있어가지고 좀 퍼질 거예요. 7번째는 상담입니다. Nah, yang ketujuh adalah konsultasi. 제가 아티미 하면서 많은 부분을 보는데 내가 잘한다고 생각하는 사람들 성공하는 케이스는 못 봤습니다. Nah, saya selama ada di Atomi ini menerima konsultasi dari beberapa orang, menerima cerita dari banyak orang, tidak ada satupun yang tidak sukses. 우리의 생각이 잘하는 것이 아니라 아티미에서 말하는 그 시스템에 우리가 들어가야만 됩니다. Nah, karena itu disebabkan karena kita bisa masuk ke dalam sistem Atomi. 그래서 여러분 아티미 미팅에 참석해서 시스템에 들어와서 아티미가 말하고 아티미가 추구하는 것들을 잘 듣고 따라와야 됩니다. Nah, jadi teman-teman di sini semuanya masuklah ke dalam meeting-meeting yang ada, masuklah ke dalam sistem dan ikuti apa yang ada di sana. 그래서 첫 번째 리더는 ya pertama lidernya 많이 배우고 많이 경험해야 됩니다. Nah, jadi yang dari leadernya itu kita harus banyak belajar dan banyak mempelajari sesuatu. Pengalamannya. 예. 그다음에 그래서 리더는 그 멤버들은 그 파트너들은 내 리더를 보면서 리더 리더가 대단하다고 느낄 수 있어야 됩니다. Nah, kalau kita menjadi leader seperti itu, pasti kepada partner kita, kepada member-member kita, mereka bisa berpikir, wah leader saya tuh keren banget ya. 그래서 중요한 게 뭐냐면 복제입니다. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah mengikuti. 여러분 무엇을 복제시키고 싶습니까? Nah, apa yang pengen diikuti atau di-copy nih sama teman-teman di sini? 여러분의 우리가 살아다 보면 자식은 나의 거울이라고 말합니다. Nah, kalau bisa kita dapat katakan bahwa selama kita hidup kayak gini, kita adalah masih di usia anak-anak. 자식은 나의 거울이라고 말합니다. Anak adalah cerminan dari kita sendiri. 그래서 여러분 내가 아이한테 우리 자식한테 올바른 것을 심어주지 못하고 올바른 행동하지 못하면 자식은 어떤 내가 말을 하더라도 나를 거짓말장이로 봅니다. Nah, jadi kalau kita tidak mencontohkan hal yang baik, kita tidak memberikan hal-hal yang baik kepada anak kita, mau sebenar apapun, anak kita juga pasti akan tetap tidak bisa percaya dengan kita. 여러분, 애터미에서 미팅 참석하라고 했죠. Nah, sekarang teman-teman lagi ada di meeting Atomi kan ya? 근데 내가 미팅 참석하지 않고 파트너한테 미팅 참석하라면 참석할까요? Nah, tapi kalau kita nggak join ke meeting nih, tapi kita minta partner kita untuk join ke meeting, apakah mereka akan join juga? 우리가 어디 만날 때 어릴 때 얼굴이 막 부시시하고 막 그냥 화장도 안 하고 그냥
그러면 우리 멤버들이 우리 파트너들이 우리 보면서 애터미 정말 좋다고 생각할까요? Nah, kalau kita bertemu dengan partner-partner kita tanpa sisiran, terus nggak pakai make up, dan dengan penampilan yang berantakan, apakah partner kita akan percaya kepada Atomy? 그래서 우리의 마음과 우리의 몸과 우리 생각을 정말 좋은 그 모습이 되어야 됩니다. Nah, untuk karena itu kita harus set hati kita, pikiran kita, dan badan kita menjadi sesuatu yang baik demi partner-partner kita. 그래서 여러분 마인드를 바꾸시고 마인드를 바꾸시고 그다음에 우리의 그 성품 카락터를 더 단련시키시고 그다음에 우리의 매일의 습관들을 좋은 습관으로 만드시기 바랍니다. Oke, untuk karena itu kita harus merubah dari pikiran kita, kemudian dari karakter kita, dan juga kebiasaan yang tidak baik untuk kita. 다시 한번 돌아가겠습니다. 첫 번째 꿈과 목표를 설정하십시오. Nah, jadi kita mulai dari awal lagi ya. Yang tadi, yang pertama di sini adalah mimpi dan tujuan. 그래서 여러분 과감한 결단을 하셔야 됩니다. Nah, selanjutnya teman-teman di sini pasti mempunyai komitmen. 그래서 여러분 사람들을 찾아야 되고 초대하고 사업 설명하고 후속 관리 상담 복지하는 일까지 이 8단계를 여러분 한다면 반드시 성공은 빨리 올 것입니다. Nah, terus selanjutnya bisa dilanjutkan dengan mengundang orang, kemudian menjelaskan kepada orang, sampai kita memberikan konsultasi dan juga bisa di-copy atau diikuti. Di situ kita akan menjadi meraih kesuksesan. 저는 2018년도에 제가 애터미를 위해 2018년도 오픈할 때 제가 정말 많은 곳에 돌아다니는 헬렌하고 제가 이 성공을 위해서 굉장히 많은 인도네시아를 돌아다녔습니다. Nah, jadi dari tahun 2018 itu demi mencapai kesuksesan ini saya sering banget bolak-balik ke Indonesia saat itu. 저는 한스가 이 앞에 있는데 박한스가 있는데 저는 빨리 수라바에 가고 싶습니다. Nah, di sini ada Pak Hans ya. Pak Timo itu dulunya cepat banget ke Surabaya. 저는 sekarang pingin sekali cepat sekali mau ingin sekali ke Surabaya. Oh, sekarangnya juga ingin sekali ke Surabaya. 다 이브 스마위 릴리 스마위 있죠. 이브 릴리 스마위 이브 릴리 저는 차를 몰고 자카르타를 수랍 뭔가 지라본을 가고 북갈롱안을 가고 그다음에 어디야 수랍 사마린 스마릉을 가고 그다음에 수라바에까지 가고 서울 중순에 갈 것입니다. Nah, jadi saya ini pengen banget sambil menyetir dia pergi ke Semarang, Pekalongan sampai ke Surabaya untuk mengunjungi teman-teman semua di sini. 예, 우리 서울에 만납시다. Oke, kita ketemu di Seoul ya. Enggak, bulan 4. Oh, Seoul ya. Kita ketemu bulan April ya. Ya, oke lah ya. Terima kasih hari ini semua. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Listen atau siapa ya? Listen aja. Ibu listen. Atau Ibu Ria, tolong bantu. Ya Pak, keren Pak. Bagus Pak Timo hari ini speakernya luar biasa ya dari Korea langsung asli produk Korea. Ya Pak Timo, terima kasih. Sebenarnya yang Pak Timo sharingkan hari ini udah sering di-sharingkan, cuman masalahnya kita sudah lakukan belum. Itu saja yang perlu kita lakukan ya. Kalau kita rutin lakukan, pasti akan sukses. Menurut saya, punya determination yang kuat, punya impian yang kuat ini sangat penting sekali. Karena kalau nggak punya impian, ya kita mudah terombang-ambing, speed-nya naik turun. Tapi kalau kita punya impian yang kuat dan kita bisa visualiskan impian kita perkatakan apa yang ingin terjadi dengan hidup kita, pasti hasilnya luar biasa ya. Karena kuasa perkataan itu sangat nyata begitu. Jadi sebenarnya ini semua teman-teman yang ikut Zoom ini sudah mendengar ini untuk yang kesekian kalinya, tetapi menurut saya mendengar berulang-ulang itu perlu ya, karena setiap kali mendengar mungkin yang kita lakukan baru sekian persennya gitu. Jadi hari ini teman-teman
boleh mulai kembali melihat listnya. Misalnya seperti making list. Mungkin kita pernah membuat tetapi sudah lama nggak pernah review lagi. Ini waktunya ya. Kemudian juga mengenai melakukan follow up. Saya seringkali merasa kalau saya itu kelemahannya di follow up. Karena terkadang nggak fokus gitu untuk melakukan follow up. Jadi menurut saya follow up itu sangat penting ya, karena dengan follow up kita bisa tahu persepsi member atau new member yang sedang kita perkenalkan Atomi gitu. Seperti hari ini saya sempat ngobrol dengan teman saya sekolah dulu gitu ya. Ternyata dengan kontak-kontak begitu bisa membuka pikirannya. Akhirnya dia, wah bagus juga ya Atomi gitu. Dia mau mendaftarkan, memperkenalkan ke anak-anaknya juga begitu. Jadi saya melihat sih Atomi ini keren, asal kita konsisten untuk menjalankannya. Gitu. Makasih. Ibu Listen tolong bantu. Listen. Siapa mau sharing tolong ya. Aduh, saya udah penuh itu capek ini. Bukan capek, udah mau serahkan Ibu Listen tolong mau beberapa orang sharing aja. Oke, saya bantu ya. Ya, teman-teman, di Atomi ini memang saya sempat mencatat juga. Jadi ada 8 step seperti yang tadi Pak Timo sharing. Kemudian ada 8 core. Jadi ini udah didesain sama Atomi, udah dibuat polanya. Kalau teman-teman kehilangan arah atau misalnya larut dalam rutinitas, misalnya tiap hari ada yang nanya produk, terus nanya produk, terus nanya produk, terus. Jadinya tiap hari kesibukannya hanya ngejawabin orang untuk pertanyaan-pertanyaan member. Nah, terus pada saat kita sepertinya sibuk, tapi kok hasil kita nggak kelihatan ada peningkatan seperti itu ya, kita evaluasi. Nah, evaluasinya adalah kembali ke track, ke 8 step tadi, 8 step dari Pak Timo atau 8 core. Jadi ini benar-benar aduan yang sudah disediakan Atomi. Kalau untuk 8 core kan ada di live skenario. Ini untuk mengembalikan kita semua member Atomi untuk kembali ke track-nya kalau mau menuju kesuksesan. Jadi memang nggak ada salahnya untuk 8 step dan 8 core ini memang harus terus diulang-ulang supaya kita yang udah larut tadi saya bilang ya, balik lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi udah dapat sesuatu mungkin dari apa yang disampaikan Pak Timo, boleh kalau yang mau sharing silahkan, waktu diberikan. Ada siapa yang mau sharing, boleh buka mic-nya. Silakan. Ayo, mukanya nggak ngelihat kamera semua nih, pura-pura nggak lihat. Ayo. Come on. Soalnya saya yang mengajar, saya tunjuk itu malu sih. Ibu Christine, coba. Ya, Pak Timo, yang didapat tadi ya. Oke, silakan. 8 step menuju sukses. Step 1 itu harus buat planning jangka panjang dan jangka pendek. Jadi harus buang semua kemalasan, rasa malu, semuanya. Karena Atomi ini memberi kita mimpi dan juga harapan. Terus step 2 itu komitmen. Jadi kita harus fokus sama tujuan kita sendiri gitu. Jadi ubah semua yang negatif-negatif. Jadi mulai dari ucapan dan pikiran yang positif seperti itu. Yang ketiga making list. Jadi buat nama-nama. Yang keempat invitation. Ajak mereka ke meeting, ke seminar. Yang kelima, show the plan, action.
Yang keenam itu follow up, follow through. Jadi kita itu harus dekat dengan customer kita. Kita juga harus rubah penampilan, harus lebih rapi, harus jadi cantik, dan perhatian gitu pada diri kita sendiri gitu. Jadi semakin lama di Atomy, kita semakin sehat, semakin bersinar wajahnya gitu. Kita juga harus memakai produk-produknya dulu, baru kita bisa menjual kepada orang lain. Step yang ketujuh itu consulting. Jadi kita harus banyak belajar masuk ke sistemnya Atomy gitu, ikutin sistem Atomy di situ. Yang kedelapan itu duplikasi. Jadi kita harus belajar mengcopy, kita set pikiran hati kita semua ke yang baik, karakter kita, kebiasaan kita semuanya ke yang baik. Ya, itu aja sih Ci tadi yang didapat dari 8 step dari Patimo. Ya, makasih. Thank you, Cing, menyimak dengan baik nih. Jadi teman-teman memang luar biasa ya. Kita perlu mengingat, perlu mengulang. Kalau saya ingat sama kata pepatah, bukan pepatah sih, sebenarnya salah satu kata-kata dari motivator gitu ya. Dia dibilang katanya, kenapa sih kamu kalau memberikan motivasi itu nggak long lasting, katanya nggak bisa lama. Terus dia jawabnya pinter. Begitu juga dengan mandi, katanya. Mandi juga nggak bisa tahan lama, makanya kita harus lakukan setiap hari. Nah, untuk membangun semangat, membangun motivasi, membangun dream gitu ya, kita harus lakukan setiap hari, evaluasi dan sebagainya kita harus lakukan setiap hari. Karena sama seperti mandi, ini nggak tahan lama. Kalau ingat orang mau berjalan cepat kan jalan aja sendiri, ya pengen cepat. Tapi kalau mau berjalan jauh, kita harus jalan sama-sama. Nah, untuk ini kita harus punya teamwork yang saling menyemangati, saling mengompori gitu ya, saling menguatkan. Nah, teman-teman ada yang punya pengalaman ataupun mau sharing dari yang tadi dapat sesuatu nih dari apa yang di Patimo sampaikan, boleh dipakai kesempatan malam hari, sore hari ini. Kebiasaan malam aja Zoom-nya. Silakan lanjut yang berikutnya. Poni, come on. Udah ngelihat kamera kamu? Yuhu. Masuk, Pon. Lagi baca chat, Ci. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau dari 88 yang Patimo sharing hari ini, benar kata Bu Ria tadi, udah sering sekali ya di kita dengar. Sebenarnya 88-nya punya manfaat yang beda-beda, tapi satu kesatuan. Tapi kalau buat saya pribadi, yang paling harus saya tekanin ke diri saya sendiri itu nomor 1 dan nomor 2 gitu. Jadi goal sama komitmen. Kalau buat saya itu kayaknya titiknya deh, titik awalnya yang kalau nggak ada itu 2, kayaknya nomor 3 ke belakang nggak bisa dikerjain. Jadi sebenarnya nomor 1 kita maunya, jadi kan sebenarnya kan waktu saya pertama kali jalanin Atomy, saya kan nggak pikirin orang, saya kan pikirin saya gitu kan, pasti kan pikirin kita, bukan kita bilang, oh saya belum tahu apa-apa mau masuk Atomy karena saya mau berbagi sama orang, pasti enggak sih, saya yakin sih semua orang nggak akan mikir begitu dulu dari awal. Itu setelah berjalan, ternyata visinya begini, baru oh kita tuh di sini tuh mesti begini. Baru terbentuk. Jadi waktu awal saya masuk kan memang kepikirnya saya pengen tahu, akhirnya pas saya belajar, saya pikir bagus untuk saya dan keluarga gitu. Jadi itu mulai kebentuk kan, goalnya pengen begini, pengen begini, pengen begini, seperti ini, mau seperti ini. Terus yang kedua komitmen gitu. Jadi kalau komitmennya masih on off, misalnya saya kan kepengen nih, saya udah tahu kan makin lama makin bertambah, pengennya apa makin bertambah. Kalau orang bilang halunya makin tinggi gitu, halunya makin tinggi pasti gitu, karena kan kita semakin bulan semakin bertambah, pasti pengennya makin yang kalau orang bilang apa iya gitu, tapi kan kalau kita udah diajarin harus iya gitu, jadi semakin tinggi. Nah kalau komitmen saya goal saya semakin tinggi, komitmen saya makin naik jadinya gitu. Karena saya merasa belum cukup jadinya gitu. Jadi pada saat saya merasa belum cukup, akhirnya nomor 3 kerjain, 4 kerjain sampai ke 8. Walaupun mungkin kerjainnya belum sampai konsisten yang luar biasa banget gitu, tapi dengan nomor 1 dan 2 saya semakin bertekad, makin memacu saya, nomor 3 sampai ke 8 saya kerjain. Saya waktu berapa hari lalu, saya tuh
malam, kan saya tidur memang malam. Saya lagi duduk-duduk sendiri gitu. Tiba-tiba tuh dari pikiran saya sendiri dan dari ngomong, saya tuh tiba-tiba chat teman saya satu, ini Ika hari ini nggak bisa datang karena Ika lagi ada urusan. Saya tuh chat sama Ika. Ika saya udah tahu udah tidur, tapi saya chat. Kalimat saya begini, Kak, kita pasti berhasil di Atomi. Kita nggak boleh gagal. Saya nggak bilang kita nggak bakal gagal. Saya bilang kita nggak. Saya bilang gitu, kita nggak boleh gagal. Kenapa saya pakai kalimat itu? Karena saya merasa saya punya goalnya udah tinggi. Komitmen saya lagi jalanin terus-menerus. Jadi saya nggak boleh gagal. Gitu. Kenapa saya nggak boleh gagal? Karena itu memang maunya saya. Gitu. Jadi buat saya pribadi, nomor 1 dan nomor 2 itu orang harus punya banget. Gitu. Harus punya banget, baru bisa lanjutin di nomor 3 dan sampai ke 8. Kalau nomor 1 nggak punya goal, kedua nggak punya komitmen, nggak mungkin kita bikin make a list, terus phone call, follow up, itu kayaknya udah nggak mungkin. Karena kita nggak punya komitmen dan kita nggak punya keinginan apa gitu. Itu nggak mungkin. Jadi saya semakin kesini, saya ngelihat bahwa apa yang terjadi di Atomi, apa yang kita jalanin, semua memang benar-benar tergantung kita. Tergantung pikiran, tergantung hati. Orang kan suka bilangnya, hati sama pikiran suka satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, ini tuh kita di Atomi ini mesti sama. Pikiran sama hati kita. Pikiran kita maunya apa, tapi hati kita maunya apa itu nggak bisa kanan kiri. Jadi harus sama banget, harus sama, baru kita bisa jalanin Atomi. Jadi semua Atomi itu bukan tergantung orang lain sih, bukan tergantung atas kita atau bawah kita gitu. Tapi tergantung kita. Kalau saya suka pikir gini, saya ngobrol sama anak saya, sama ponakan saya. Kalau di grup kita, atas kita, nggak ada orang yang jago, yang bisa bimbing kita. Nggak ada yang kita anggap bisa, aduh, bisa belajar nih dari atas kita atau bisa belajar dari bawah-bawah kita. Saya bilang kuncinya satu, kamu jadi leader yang bagus. Supaya kamu yang bisa jadi pegangan buat orang-orang. Saya bilang, jadi jangan berharap kamu megang atas atau megang bawah. Kalau memang nggak ada yang bisa dipegang, jadi leader yang bagus. Nah, ini yang balik lagi kan ke nomor 1, nomor 2 gitu. Jadi setelah saya tadi Pak Hans bilang, saya merenung. Saya juga merenung loh Pak, berapa hari ini. Lagi mikirin gitu, sebenarnya apa yang paling utama. Kan kita suka ngomong, kayaknya gue udah kerjain apa aja deh. Dari A sampai Z udah kerjain. Tapi kenapa begitu-begitu aja ya gitu. Saya tuh mikirin, apa yang kurang? Yang kurang memang semuanya balik-balik ke diri sendiri sih, kalau saya pribadi ya. Saya nggak tahu yang lain, tapi yang kurang itu berbalik ke diri sendiri. Jam kerjanya, komitmennya, terus kerjanya seperti apa gitu. Kalau kerjanya cuman menurut saya kok cuma gini ya, broadcast aja deh, udah gitu nunggu. Ya nggak bisa juga gitu. Padahal dikerjain loh, broadcastnya udah dikerjain, ngajakin orang sharing ke grup, ayo ikut Zoom yuk gitu. Tapi udah gitu udah gitu. Nah, itu kan memang udah dikerjain, tapi kerjainnya mungkin baru 30%. Tapi besok-besok kan harusnya kita kontak dia, kontak teman-teman, kontak. Jadi banyak sekali sebenarnya yang harus kita kerjain. Bener, no? Jadi buat saya nomor 1 dan nomor 2 itu penting banget. Jadi setiap kali Pak Timo ngomong bawa sharing, ini kan saya udah dengar Pak Timo berkali-kali ya. Setiap kali saya pikir-pikirin, 8-8-nya udah saya kerjain, tapi yang mana yang paling harus saya kerjain? Itu nomor 1 dan nomor 2. Jadi saya udah bilang sama Ika, kita nggak boleh gagal. Saya bukan bilang kita harus berhasil, tapi saya bilang kita nggak boleh gagal gitu. Karena saya udah terlanjur nyemplungin mimpi saya di situ. Gitu. Saya udah terlanjur taruh semua mimpi hidup saya tuanya ya di Atomi gitu. Jadi saya harus berhasil. Nah, sebenarnya saya terima kasih lah kalau sering-sering. Soalnya kalau ngomong produk kayaknya antusias sekali ya, banyak orang yang antusias sekali dengerin produk, testimoni apa. Tapi sebenarnya kadang-kadang yang hal-hal begini nih emang mesti diingat-ingatin terus sih. Ingat-ingatin terus. Dan sekarang ini yang saya lakuin ke grup-grup di member-member saya, yang saya sering bawain justru bukan produk gitu, tapi marketing plan sekali asal grup itu udah pernah dengar udah, tapi tentang motivasi sih, tentang ke diri sendiri. Ini yang paling saya sering sharing sama grup-grup di tempat saya gitu. Itu aja sih Jilisan. Thank you. Iya. Saya memang tahun yang lalu saya ada kesehatannya ada sedikit masalah. Kemudian saya mulai turun badan, kemudian shake sama polti sama silumas saya minum ada turunnya ya. Setiap hari Minggu saya setelah ibadah saya jalan kaki di lingkungan di Jebaku dan lingkungan itu saya jalan kaki.
pertama jalan kaki itu 1 kilo atas capek sekali. Kemudian istri saya sering olahraga ya. Saya sama istri saya itu bedanya 100 meter itu beda ini. Sekarang udah dekat-dekat dengan istri saya. Saya merasa begini. Kita kalau kebiasaan habit ini, kalau pertamanya bisa malas. Pertamanya kita agak nggak biasa ya. Tapi kalau udah biasa, saya yang terakhir itu saya hampir 10 kilo saya turun jalan kaki, enggak capek. Ya, mungkin hari ini 1 kilo mungkin capek. Besok mungkin 1,2 kilo. Mungkin besok lagi 1,3 kilo. Besok lagi 1,5 kilo. Itu semakin kita habitnya udah lanjut, nanti kita speed. Yakin, speed juga ini, kemudian kecapean juga lebih kurang, hikmah juga nanti kurang. Dulunya saya jalan kaki aja. Sekarangnya saya speed juga cepat, hikmah juga cepat, cara juga bisa muncul lagi. Makanya kebiasaan kalau terus melakukan, pasti Anda dapat speed, Anda dapat hikmah, Anda dapat strategi. Itu very important habit. Oke, Jason. Ya, makasih banyak Pak Timo. Ya, sepertinya kalau kita lihat urutannya di Atomi juga udah diatur ya. Kenapa harus dream dulu, target dulu, harus manajemen by objektif, terus kemudian ke komitmen dan making list. Karena semuanya itu harus ada dalam pikiran dulu. Jadi di pikiran dulu, dipikirkan, terus begitu dituliskan, terus dilakukan dengan tangan, kaki, dan pikiran kita juga. Jadi memang semuanya itu berawal dari pikiran. Makanya benar yang Poni lakukan, kita juga harus balance ya. Ada yang hal-hal yang kita berikan kepada member kita untuk mengisi pikirannya, visionnya harus dapat dulu gitu. Kalau soal produk, marketing plan, itu kan bicara tangan, kaki, dan sebagainya gitu ya. Tapi pikirannya dulu nih harus dapat dulu, harus nangkep. Ayo yang lain lagi, masih ada banyak, masih ada beberapa 10 menit lah kurang lebih ya. Yang mau sharing lagi? Atau mungkin dari sini jadi evaluasi, oh iya kayaknya saya kurangnya di sini, saya belum ini, jadi saya mau lakukan ini. Nah itu dengan kita menyatakan juga itu sebuah tindakan apa ya, yang positif gitu. Saya mau ini, saya mau itu, tindakan yang positif, dan itu akan men-trigger diri kita untuk lebih bisa melakukannya. Saya melihat silakan. muka Hans itu mulutnya mau pingin sekali mau bicara ini. Hansnya mukanya mau pingin sekali mau bicara. Iya, Pak Timo. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal itu sebenarnya terjawab semua dengan yang Pak Timo sampaikan ini. Memang banyak sekali gini, saya kerja sudah planning, sudah ini, tapi sampai mana ya? Nah itu pentingnya evaluasi. Dan saya waktu itu juga sempat ikut beberapa ini ya, sharing lain, dan ketemu dengan yang tadi itu 6 hal yang kenapa membuat kita itu kadang tidak fokus gitu. Jadi dari situ akhirnya terjawab kalau saya menyimak dari apa yang disampaikan dari Pak Timo, dan juga memang betul itu sudah berkali-kali disampaikan. Nah itu yang harus kita fokuskan kembali agar kesuksesan itu terwujud. Jadi tentu harus bermimpi dan action itu pasti. Itu Pak Timo. Thank you Pak Hans. Iya, Ibu Ling datang. Ya, saling semangatin. Ibu Julia sih udah mukanya kelihatan, belum pernah bicara. Tolong Ibu Julia ya. Ibu Julia mau kasih ini, silakan. Iya, Ibu Julia, Ibu cantik. Ya, halo semua. Kok Hans keren banget deh. Aku ngelihat perkembangannya Ko Hans tuh signifikan banget ya di 2 minggu ini. Benar-benar Ko Hans yang aku lihat tuh dia benar-benar ngikutin 8 step, terus yang 7 step itu sampai tiap malam ya kok teleponin saya caranya kayak gimana. Dan emang bener yang kayak tadi Moni bilang, konsisten.
saat kita konsisten itu hasil itu emang benar ada sih gitu. Jadi dalam melakukan segala hal emang semuanya kita harus konsisten. Dan juga aku sama kayak Ibu Lia untuk masalah follow up itu aku kurang. Cuman beruntungnya dengan aku adanya satu tim yang solid, saling melengkapi satu sama lain. Jadi kekurangannya aku di follow up itu aku di backup sama leader aku Pauline. Dan Pauline itu ternyata orang yang senang sekali follow up. Jadi kalau saya tipenya yang jeder gitu. Jeder buka ya, dan saya terbantu dengan teamwork. Jadi saat saya jeder buka, yang membantu ke follow up-nya itu Pauline, dan yang kadang ngebantu untuk kayak ngajarinnya segala macam gitu itu dibantu sama Vivi gitu. Jadi ya benar-benar di Atomi ini kita harus teamwork, itu memang benar-benar teamwork gitu. Jadi kita kalau untuk mau jalanin sukses, kita memang harus bersama-sama. Kita nggak bisa jalan sendiri. Karena setiap orang itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan di saat kita teamwork, kita benar-benar kompak sebagai tim, satu sama lain saling menutupi dan saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kayak gitu. Terima kasih. Setuju. Keren banget, Julia. Ya, benar. Kita harus saling melengkapi ya. Karena nggak mungkin kita cover semuanya ya, udah masing-masing dikasih kelebihannya masing-masing. Oke, next siapa lagi? Ibu Lili Sumawi di mana ini? Tadi permisi Pak, kayaknya gitu. harus pergi dulu. Ibu Patricia juga ada di sini. Silakan yang mic yang kameranya ditutup, kalau mau ngomong juga boleh, silakan. Ada yang mau bicara? Ibu Ya, Patricia. Patricia tuh mulai ini on fire sekarang Cik Patricia. Ya, silakan. Api. Amin. Ya, baik Pak. Dari semua. Terima kasih ini. Ya, 8 step ini ya, yang waktu ikut coaching juga Bu Lili juga udah kasih tahu juga kan. Yang ini tuh paling kita bahas juga ya di ini ya, waktu pas di break room ya dengan ini semua. Ya itu masing-masing kita mau jalanin ya harus konsisten dari diri sendiri dulu ya. Yang pasti ikutin dulu. Sekarang sih semua step-stepnya udah di ini sih. Mau ikutin ya memang dari diri sendiri yang belum konsisten banget ya. Tapi yang satu saya selalu suka kalau ini misalnya ada yang pesen, saya malah demen follow up. Kalau saya orangnya demen follow up. Jadi saya kalau misalnya ada yang pesen, ada yang udah pernah pesen, pasti saya ini demen tanya lagi. Kalau saya lebih demennya di follow up. Gitu. Itu saja sih. Yang ini. Ya, oke. Ikutin ini semua. Thank you. Sekarang saya mau ini beberapa leader yang central leader ya, ada tadi Ibu Julia pernah, Ibu Ika ada central leader Pekalongan mau bicara. Bicara apa ya Pak Timo, sama aja lah sama yang lain saya. Ya kalau tadi Hans sih keren banget ya, memang benar kata Julia. Luar biasa Pak Han, sudah bisa jadi coach juga nih, menyusul listen. Iya, ya memang di Atomi ini jalannya ya prosesnya itu cukup panjang. Tapi saya ngerasain kerja tim paling penting ya di sini ya. Makanya semenjak ACE Global ini juga ada pelatihan-pelatihan yang diatur sama Pak Timo. Terus saya ngelihat sih setiap tim ya ada perkembangan yang signifikan. Dulu kan waktu ya puji Tuhannya kalau pandemi COVID seperti sekarang ini semua leader dan member juga bisa join ya dimanapun gitu. Jadi itu juga sangat membantu gitu. Ya ya tetap sih berjuang konsisten gitu ya. Ya saya juga pernah cerita sih sama salah satu member saya juga, kadang-kadang melakukan seperti mengikuti seminar Atomi juga
kalau dibilang ada masa jenuhnya ada sih teman-teman gitu, saya juga gitu ya. Tapi ya kita balik lagi kalau memang kita mau serius ya di bisnis ini, ya memang kita harus jalani sih semuanya prosesnya. Karena setiap kita kayak gini aja, mungkin yang sharing ya leader-leader yang sering kita dengar juga ya, gitu. Tapi setiap kali sharing ya dapat aja gitu ya. Oh iya ya bener ya, diingetin lagi gitu. Ya itu juga bikin saya juga tetap jadi semangat terus gitu, Pak Timo, kalau dengan Zoom meeting seperti ini gitu ya. Ya senang banget lah, senang banget. Jadi banyak belajar dari teman-teman semua ya, leader-leader semua yang di sini gitu. Luar biasa gitu aja sih Pak Timo. Ya, thank you. Sebelum tutup, Ibu Ling nanti terakhir bicara. Ada yang mau bicara lagi sebelum Ibu Ling? Sepertinya Anitanya mau sumberin muka atau melihat apa? Anita mau bicara? Enggak? Oke. Ada lagi? Kalau enggak ada, tolong Ibu Ling terakhir ngomong aja. Ya, kalau dari saya sih tadi saya dengar Pak Timo ya, cuma tadi sambil nemenin anak saya di kamar tidur agak nggak enak badan ya. Jadi ya paling sulit tuh emang yang konsistennya itu, konsistennya yang paling sulit gitu ya. Cuman dari 8 step, 8 core segala macam itu emang udah disiapin ya istilahnya Atom itu udah membuat satu sistem yang kalau dibaca satu-satu sih sepertinya mudah gitu ya. Tapi ya memang itu yang harus dipaksakan dulu di awal itu untuk menjadi satu kebiasaan emang nggak mudah gitu ya. Tapi kalau ketika kita maksain terus gitu nanti lama-lama itu akan jadi kebiasaan dan lama-lama itu akan menjadi lebih mudah dan lebih mudah lagi gitu ya. Tadi banyak yang komen Pak Hans luar biasa itu ya. Karena saya juga melihat kesungguhan hati ya. Beliau itu yang paling nongol, paling di awal itu biasanya Pak Hans itu, sebelum saya juga kadang-kadang udah ada Pak Hans dulu gitu ya, luar biasa. Jadi saya melihat antusiasnya juga gitu ya. Ketika seseorang punya antusias di Atomi ini, pasti lebih cepat untuk belajar gitu. Ketika punya antusias, pasti pasti mendapatkan sesuatu lebih daripada orang-orang yang datang ke meeting cuma terpaksa atau biasa-biasa aja gitu ya. Ketika punya antusias, pasti akan lebih dapat bahkan apa yang disampaikan bisa dapat hal-hal lebih, bisa dibukain lagi hal-hal yang jauh lebih dalam lagi gitu ketika kita punya antusias, apalagi berpartisipasi. Nah ini salah satu juga itu yang Pak Boas ingat yang sampaikan 3 hal itu ya. Perlu antusias, berpartisipasi. Nah, Pak Hans awal-awal mungkin masih bingung ya, tapi terakhir-akhir kan sudah mulai berpartisipasi. Nah, jadi saya encourage juga buat teman-teman, ayo semakin kita berpartisipasi, semakin kita masuk dalam proses pembelajaran, semakin kita lebih mengerti, semakin kita bisa namplok gitu istilahnya gitu ya. Dan itu yang membuat kita ketika kita punya sisi negatif, itu akan cepat-cepat membawa kita balik lagi posisi positif gitu. Dan tadi yang seperti Ika juga ya, jangan jauh-jauh dari meeting, seminar segala macam gitu ya, berkumpul dengan dengan tim kita segala macam gitu ya. Itu yang membuat yang membawa kita kembali lagi gitu ketika ya emang ada titik jenuhnya, mungkin ada capeknya, ada apanya ya itu wajar gitu ya. Tapi ketika kita punya satu komunitas yang di sini saling support, saling menguatkan gitu, itu nanti ketika kita keluar jalur sedikit itu nanti akan gampang untuk balik lagi gitu ke jalur kita lagi. Begitu ada keluar jalur lebih gampang lagi gitu. Jadi jangan begitu keluar jalur dikit jangan dibiarin gitu ya. Tapi balik lagi cepat masuk gitu, paksakan lagi gitu. Nanti lama-lama itu akan jadi satu kebiasaan dan akan lebih mudah untuk kita ini jalankan ya. Karena itu aja sih, Pak Timo. Ya, oke. Saya mau tambahin sedikit Pak Timo. Ya Ibu Lia mau silakan. Paling senang saya Ibu Lia, bro. Ya, jadi saya melihat ya sebenarnya Atomi itu luar biasa sekali. Kalau orang hanya melihat Atomi itu dari luarnya, sepertinya kita melihat nggak ubahnya dengan perusahaan network yang lain gitu ya. Wah, ini jualan produk, kalau kita masarkan, kita dapat komisi gitu. Nah, tetapi semakin kita masuk lebih dalam ke Atomi, ternyata Atomi itu bukan hanya seperti itu. Bukan hanya sekedar kita pakai produk, kita memasarkan produk, kita dapat komisi,
kita disuruh bermimpi dapat income, tetapi sebenarnya atomi itu lebih dalam lagi, yaitu perubahan kehidupan suatu pribadi gitu ya. Yang paling jelas adalah perubahan pribadi saya. Gitu, dari orang yang dulunya mungkin orang yang egois, mikirnya hanya bagaimana saya harus untung, bagaimana saya harus dapat yang terbaik gitu kan. Lama-lama kita memikirkan bagaimana kita memberikan yang terbaik ke orang lain. Gitu. Jadi di atomi ini kalau kita ingin sukses menurut saya, kita harus punya mental seperti blower. Jadi kapan hari saya sempat sharing dengan tim gitu ya. Tiba-tiba saya dapat 2 perkataan. Kita ini mau jadi leader yang gaya vacuum cleaner atau leader gaya blower. Kalau gaya vacuum cleaner, apa-apa untuk saya. Jadi dari upline, mana dong kalau you upline-nya bagus, kasih aku PV dong. Kasih saya member yang tukang belanja di bawah saya, kiri dan kanan. Cek poin saya, kalau saya mau bonusan kurang dikit tutup deh gitu ya. Support saya. Dan ke bawah juga sama ya. Kalau kita gaya vacuum cleaner, ayo tim belanja biar saya bonusan. Ayo tim jalan, ikut training, ikut meeting. Biar pada pinter supaya saya nggak repot ngajarin. Mereka jalan sendiri supaya saya cepat pensiun. Nah itu leader gaya vacuum cleaner, saya bilang begitu. Tetapi kalau kita leader gaya blower, kita ke upline kita support. Bagaimana membuat upline kita cepat sukses? Bagaimana upline kita bisa cepat bersinar? Ya, bagaimana member saya cepat sukses? Bagaimana tim saya ini bisa meraih mimpinya? Nah, mungkin di awal-awal kita cenderung leadership gaya vacuum cleaner. For me, and for me. Tetapi semakin kita belajar atomi, pola pikir saya diubah gitu ya. Saya harus jadi gaya blower. Selalu bagi. Makanya kita lihat di atomi itu ada kutipan ya, Act berapa ya, 20-35. Itu kan intinya terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu benar banget gitu ya. Semakin kita memikirkan bagaimana upline saya sukses, bagaimana sponsor saya sukses, bagaimana tim saya sukses. Ternyata tiba-tiba kita ini sudah dalam roda kesuksesan yang semakin dipercepat gerakannya. Jadi inilah luar biasanya atomi, mulai semakin kita berpikir tentang kesuksesan orang lain, semakin cepat kita itu dekat dengan kesuksesan itu sendiri gitu. Itu yang saya dapatkan dari atomi. Jadi segala sistem yang di atomi ini luar biasa banget gitu ya. Kita cuma tinggal copy paste aja. Kalau yang atas-atas kita melakukan seperti itu dan dia sukses, kita ikuti saja ya. Kita nggak usah mikirin nanti buat saya bagaimana gitu ya. Enak saja saya mikirin upline, enak saja saya mikirin down, dan saya bagaimana. Percayalah, kalau kita memikirkan orang lain, ketika kita memikirkan orang lain untuk berkembang, untuk maju, ternyata kita ini sudah di dalam track kesuksesan itu semakin dekat dengan kita gitu. Jadi itu yang saya dapatkan dari atomi. Jadi atomi ini luar biasa, dan teman-teman semua yang sudah rajin ikut Zoom, ingat-ingat ya, jadilah leader gaya blower, bukan vacuum cleaner. Thank you. Ya, oke. Oke, hari ini sudah cukup nih ya. Feby, terima kasih. Minggu depan Feby dia mau pindah ke Bandung, akhirnya nggak bisa ya. Jadi minggu depan untuk hari ini karena koneksinya jadi nggak bisa dengar jelas. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Feby. Saya juga senang saya bisa pakai bahasa Korea. Ya, nanti saya kalau bisa supaya saya lebih ajarannya lebih dalam lagi kalau bahasa Indonesia ada terbatas ya. Oke, minggu depan jadi Helen seharusnya Helen yang minggu depan sih. Cuma Feby minta minggu depan nggak bisa ya. Jadi ada yang salah satu calon Imperial Master di Indonesia. Itu akan luar biasa. Dengar aja minggu depan. Ada Imperial Master, calon Imperial Master namanya Ibu Ria dan Pak Boas. Jadi minggu depan Pak Boas akan sharing. Oke? Calon Imperial Master Indonesia pertama. Jadi Ibu Ling juga oke lah, nggak apa-apa. Menjadi Imperial Master pertama nggak apa-apa. Ya, oke. Minggu depannya Ibu Ling, Pak Boas yang sharing. Kemudian minggu berikutnya Hejin. Ada yang waktu itu Hebing itu diajarin, minggu terakhir yang Helen yang mengajar. Jadi
minggu ini jadwalnya udah penuh. Oke ya. Besok jangan lupa Mastership jam 3. Ya, kita mau foto bersama dulu. Boleh dibuka videonya yang belum dibuka. Oke, ada 2 halaman. Halaman ke-1 dulu ya. Oke, siap ya. Yuk. Ibu Julia mau foto kemana ini? Halaman ke-1 dulu. Ada, Pak Timo. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, yuk kita buka mic-nya. Kita sama-sama bacakan moto dari Atomi. Yuk, siap semuanya? 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, ikuti keyakinan, layani dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. pengumuman sedikit. Ada nanti hari Senin kita ada akan jalan education system. Jadi nanti besok kita bicara dulu, akan kasih tahu kepada leader. Nanti ada kita punya education system di setiap hari Senin. Kemudian meeting juga akan berikutnya akan pegang meeting ini akan ganti-ganti central leader ya, bukan hanya Ibu Ling terus. Nanti akan ganti Ika, Julia, Ibu Lia, beberapa orangnya kita ganti-ganti supaya itu kelompoknya bukan hanya satu orang pegang terus, oke? Ya, tapi Pak Timo, besok meeting apa, Pak Timo? Besok pentingnya mastership meeting. Buat semua orang? Bukan mastership. Mastership? Besok hanya produk ya? Besok Selasa, Pak Timo, produk. Sorry, besok Selasa. Ini saya terlalu semangat ini. sorry. Makanya saya bingung tadi kenapa besok mastership. Saya pikir hari Selasa pikir, maaf sekali, terlalu semangat ini otaknya. Besok produk seperti biasa kan? Ya, besok seperti biasa. Sorry. Hari Rabu ya mastership. Jam berapa sih? Jam 10 atau jam 3? Jam 3. Oh. Hari Rabu. Oke. Ya, oke. Everybody, tada. Oke, terima kasih. Thank you Pak Timo. Thank you semuanya. Pak Timo, terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you.